Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar Anda? Bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Karena di dalam beribadah kita tidak hanya memuji dan menyembah Tuhan saja, tetapi akan ada firman, ada rema-rema yang akan menguatkan kita semua. Saya mengundang bagi Bapak Ibu sekalian untuk tergabung di dalam Connect Group. Connect Group adalah komunitas rohani yang ada di gereja kami. Apabila Anda belum tergabung di dalam Connect Group, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Saat memberikan persembahan nanti, Bapak Ibu bisa melakukannya di nomor rekening yang tertera di layar, atau Anda mengikuti QR Code yang ada. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Persiapkan hati Anda, persiapkan roti dan anggur, karena setelah firman Tuhan disampaikan, kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Saya juga mengundang bagi Bapak Ibu sekalian yang sedang di dalam pergumulan, Anda sedang mengalami tekanan hidup. Mari, kami dari Departemen Doa, kami rindu berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Anda bisa mengisi form doa yang ada di dalam gms.church/form. Apapun pergumulan Anda bisa tulis di sana, dan kami dari Departemen Doa dengan sukacita, dengan senang hati, kami akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa juga saudaraku untuk like, share, dan subscribe YouTube dari GMS Church, supaya jemaat Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan info-info terupdate yang ada di gereja kami. Karena kami rindu kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Mari saatnya sekarang kita akan mengawali ibadah, kita sama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, jikalau hari ini kami bisa bersama-sama, kami boleh mengikuti ibadah, kami mau buka hati kami Tuhan, karena kami rindu, kami haus akan Engkau Tuhan. Engkau urapi ibadah yang akan dilakukan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami terima, kami menang di dalam segala perkara. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan syukur kita ke hadapan Tuhan hari ini. Let's praise Him, come on. Yeah, yeah, yeah. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya Yesus, Yesusku luar biasa. Yes God, oh, oh. Allah itu baik, yes. Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan
yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah. Mari lambaikan tanganmu dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yeah. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama. Haleluya. Come on, sing Hosanna. Hosanna, sing hallelujah to Jesus on most high. Hosanna, sing hallelujah to Jesus on most high. Hosanna, Hosanna, sing hallelujah to Jesus on most high. Hosanna, sing hallelujah to Jesus on most high. It is so good, it is so good to praise the Lord and make music to your name, O Most High. It is so good to praise the Lord
oh Most High. It is so good to praise the Lord and make music to your name, oh Most High. And make music to your name, oh Most High. Make music and make music to your name, oh Most High. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan di kediaman-Mu. Tinggal dekat dengan-Mu selalu Tuhan. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus, Spirit, a true friend I found in you. Spring of love, joy and peace, you breathe your life in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Beat and bridle in my flesh gently. Lead me to you. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Mari panggil namanya Roh Kudus. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai sejahtera. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku. Terus pimpin kami Tuhan. Pimpin aku. My best friend, Holy Spirit, Holy
my best friend. Betapa indahnya hadirat Tuhan pada hari ini. Sungguh Tuhan kita itu begitu dalam. Air yang dalam, air yang sorgawi, membawa hati kita segar kembali. Mari, perdalam iman kita. Waktu kita masuk ke dalam hadiratnya, lebih sungguh-sungguh. Nikmati lagu ini sambil kita menyembah. Elmi. Thank you, Jesus. Even though the victories have no fruit and no grape grow on the vine, even though the olive crop fails and the fields produce no corn, even though the sheep all die and the cattle stalls are empty, I will still be joyful and glad because the Lord God is my Savior. Sure-footed as a deer and keeps me safe on the mountain because the Lord is my strength. Even though the fig trees have no fruit and no grapes grow on the vines, even though the olive crop fails and the fields produce no corn, even though the sheep all die and the cattle stalls are empty, I will still be joyful and glad because the Lord God is my Savior. The Lord gives me strength. He makes me sure-footed as a deer and keeps me safe on the mountains because the Lord is my strength. I will still be joyful and glad because the Lord God is my Savior. The Lord gives me strength. He makes me sure-footed as a deer and keeps me safe on the mountains because the Lord is my strength. I will still be joyful and glad because the Lord God is my Savior. The Lord gives me strength.
me safe on the mountain because the Lord is my strength. Katakan, because the Lord is my strength. Because the Lord is my strength. Because the Lord gives me strength. Karena Engkaulah yang menguatkan visi anak-anakmu. Engkaulah yang meneguhkan iman kami semua. Mohon urapanmu baru hari ini untuk semua jemaatmu. Apapun terjadi dalam hidup kami, ajar kami mengerti. Yesus, Engkau selalu baik dan beserta. Sampaikan sabda firman-Mu, kami duduk seperti Maria di kaki-Mu. Ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom seluruh jemaat yang terkasih, tercinta. Minggu ini, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh hati. Nah, sebentar lagi, nanti di ujung ibadah, kita akan mengambil perjamuan kudus bersama. Jadi alangkah baiknya yang belum persiapan, mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing, di tempat Anda, atau sesuatu yang menyerupai anggur dan roti yang kita bisa ambil untuk perjamuan nanti. Sambil kita buka Alkitab kita memasuki pengajaran kita part 2, seri pengajaran Habakuk yang kedua. Kita buka kitab Habakuk, minggu lalu kita berhasil menyelesaikan 11 ayat. Dan sekarang kita lanjutkan dari pasal 1 ayat 12. Masih ingat topik atau temanya? The power of faith atau kuasa iman. Hari ini Tuhan akan meneguhkan iman Anda. Dan kita harus memperdalam iman kita. Habakuk pasal 1 ayat yang 12 di Alkitab kita judulnya, di manakah keadilan Tuhan? Ambil catatan supaya Anda bisa mencatat khotbah, nanti selalu bisa review. Di manakah keadilan Tuhan? Ayat 12, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku, kata Habakuk sang nabi itu, yang maha kudus. Tidak akan mati kami, ya Tuhan telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Maksudnya orang Kasdim itu, penjajah Israel. Sedikit review. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Habakuk lagi setengah ngomel berkata, mengapa kau izinkan bangsa yang tidak takut akan Tuhan itu bully bangsa yang lebih baik dari mereka, bangsa Israel sekalipun berdosa. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kali, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Habakuk mengeluh karena bangsa Israel sebagai prisoners of war, tawanan perang, mereka betul-betul seperti ikan. Mereka ditarik ke atas dengan kail, persis di hidungnya. Sama sekali tidak berperi kemanusiaan, karena zaman purbakala. Ayat 16. Itulah sebabnya dipersembahkan, ya korban untuk pukatnya, dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Lihat itu musuh kami. Memang kami berdosa, tapi apa mereka lebih baik? Lihat itu. Mereka bahkan setelah menang perang, mereka tidak memberikan kemuliaan pada Tuhan. Mereka menyembah pukat. Mereka sujud dan memberikan persembahan kepada payangnya dan kepada kailnya dan jalannya. Dan rezeki mereka berlimpah-limpah, orang fasik fine-fine saja. Ayat 17. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Minggu lalu saya sudah ajarkan latar belakangnya, jadi saya tidak akan ulangi. Kalau Anda perlu mendengarkan di YouTube gereja, di YouTube secara pribadi juga sudah diunggah, sudah di-upload maksudnya. Anda bisa mengikuti supaya nggak ketinggalan.
Tapi sedikit saja supaya semua kita mengerti apa yang saya sampaikan. Bangsa Israel sedang dalam penjajahan, mereka diserbu musuh, sejujurnya karena dosa mereka, tapi Tuhan pakai bangsa yang jahat, karena Tuhan berdaulat. Habakuk ini terjepit di tengah. Orang baik yang sore eyes, orang baik yang penat matanya lihat kejahatan yang diizinkan. Dia mengeluh, jadi isi buku ini diawali dengan keluhan. Keluhan Nabi, tapi merupakan ucapan ilahi karena Tuhan itu realistis dengan hati kita. Ujung nanti next part 3, babak ketiga dari pengajaran ini waktu saya memasuki pasal yang terakhir Habakuk yaitu pasal 3. Berubah menjadi lagu dan nyanyian seperti yang tadi kami sudah naikkan. Lagu tentang sukaria dalam Tuhan sekalipun pohon ara tidak berbuah. Sekalipun pohon anggur tidak ada hasilnya. Saya ingin supaya kita mengerti dulu latar belakang. Paling tidak kita tahu apa maksud daripada kata-kata Nabi ini. Tapi saya ingin Anda melihat hari ini bagaimana beriman lewat pergumulan Habakuk dan pergumulan kita sehari-hari. Iman itu landasannya apa? Kalau kita lihat kiri kanan, buat apa beriman? Orang jahat bisa merajalela. Mereka fine-fine saja. Lalu ketika kita lihat bahwa realita tidak seperti yang kita imani, bagaimana kita bisa beriman sama sekali? Hari ini kita diajari untuk punya iman yang mendalam dengan Tuhan. Bagaimana punya iman yang tidak goyah atau tidak goyang. Minta sama Roh Kudus, beri kita iman yang tidak mudah untuk sirna. Karena hidup di akhir zaman itu susah. Karena itu kita harus teguh. Kita jangan sampai mau digeser dari rasa percaya kita. Kalau udah hati-hati, kita bersandar dengan pengertian sendiri, kita pasti akan terusik dan akan terusir dari hadiratnya. Habakuk mengajari kepada kita fondasi sesungguhnya. Nabi pun goyah melihat gonjang-ganjing di zamannya. Apalagi kita. Tapi seperti Habakuk, bagaimana dia menemukan iman yang tidak goyah, kita harus menemukan yang sama. Kita kembali ke ayat 12, di manakah keadilan Tuhan? Ayat 12 bunyinya begini. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku, yang maha kudus, tidak akan mati kami? Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya sudahlah kalau Tuhan memang memilih orang Kasdim, Tuhan yang mengerti apa yang dia lakukan. Tuhan berdaulat, jangan otak-atik kedaulatannya dia. Jangan berpikir lebih besar, lebih tinggi daripada takaran iman yang Anda miliki. Belajar untuk dapat dipercayai dengan apa yang Anda sudah tahu dulu. Jangan coba-coba jadi Allah. Karena Anda bukanlah Tuhan Allah semesta. Saya juga bukan. Gak ada orang bisa mengerti Tuhan, tidak bisa memahami dia. Tapi kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Kalau kita melihat segala sesuatu, menilai segala sesuatu, otak kita ini loh, hanya sebesar telapak tangan ini. Mana bisa kita mengerti semua cara kerja Allah. Sedangkan hidup kita sendiri pun kita tidak mengerti. Kadang-kadang hati sendiri pun kita tidak pahami. Masa depan apalagi. Tapi Habakuk lewat pergumulannya memperoleh sandaran iman. Nah, iman Anda dan saya ini di akhir zaman bersandar pada apa? Saya kasih alasan. Paling tidak ada 3 sandaran iman yang saya mau ajarkan hari ini. Supaya imanmu dan imanku mengalami segala sesuatu di masa baik maupun masa buruk. Ketika naik atau turun, ketika berada di gunung bukit sukses kita atau lembah kelam, tidak akan berubah. Landasan atau sandaran iman kita ada di ayat 12. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku? Nomor 1, catat itu. Iman kita bersandar pada pengenalan dan bukan pengetahuan. Kita bisa berkata pada Tuhan begini, Tuhan aku percaya kepadamu karena aku mengenalmu. Bukankah engkau ya Tuhan dari dulu Allahku? Saya kenal Yesus dari tahun 1992. Dan waktu di take ini sekarang, tahun 2020. Berarti 28 tahun yang lalu. Saya nggak bisa ceritakan secara teologi ya mengapa saya percaya Tuhan. Saya bisa kalau saya mau. Ya, tetapi pada dasarnya kenapa saya percaya sama Tuhan hari ini? 28 tahun aku mengenal dia. Aku mengenalnya sebagai Allahku, juru selamatku. Aku kenal Tuhan.
belum sempurna, masih jauh. Kadang-kadang waktu hari ini masuk hadirat Tuhan, saya merasa seolah-olah baru kenalan. Kayaknya nggak tahu apa-apa. Makanya itu orang yang sok tahu biasanya tidak kenal Tuhannya. Kita harus belajar. Tapi 28 tahun juga bukan waktu yang singkat untuk saya. I have known him. Tuhan, aku percaya kepadamu karena aku mengenalmu. Bukan karena aku tahu segala sesuatu atau punya jawaban bagi setiap pertanyaan. I serve Jesus, I follow Jesus, saya ikut Yesus. Karena 28 tahun ini tidak pernah sekalipun dia berdusta sama saya. Tidak pernah dia membohongi saya, menipu saya, tidak pernah melukai saya. Setiap kata-katanya itu benar dan sejati. 28 tahun ini ia memperlakukan saya seperti anak. Dan dia bukan imaginary friend atau teman bayangan atau kawan imajinasi. Hanyalah khayalan. Saya nggak bisa jelaskan. You know him or you don't know him. I don't know all about him for sure. Saya nggak mengaku saya tahu segala sesuatu tentang dia. Ada banyak pertanyaan di dada saya. Sebanyak yang ada di dada Anda. Tapi hari ini saya ikut Yesus karena saya kenal dia. Iman kita bersandar pada pengenalan, bukan pengetahuan. Saya ikut Tuhan bukan karena saya punya semua jawaban. Tapi karena saya hidup di hadapan Sang kebenaran. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Sang Kristus itu, aku kenal dia secara pribadi. Karena itu Habakuk dalam kebingungan, dalam kegelisahan, kegusarannya, membandingkan realita dengan dunia iman. Ketika Habakuk juga sedang memikirkan di mana keadilan Tuhan. Ketika dia mulai otak-atik, mulai kepo, mencampuri kedaulatannya, meledaklah itu kepala. Dia nggak sanggup menghitung segala sesuatu tentang Allah. Perkara Tuhan dia nggak bisa satu persatu temukan. Ketika itu dia bersandar pada sesuatu yang sederhana di ayat 12. Bukankah engkau ya Tuhan, dari dulu Allahku. Ketika jalan ke depan membingungkanmu, lihat ke belakang. Selama yang telah Anda jalani bersama dengan Kristus. Ketika Anda menoleh lagi melihat semua pengalaman Anda dengan Tuhan. Entah beberapa orang baru berapa bulan kenal Tuhan, ada beberapa orang sudah bertahun-tahun atau puluhan tahun bahkan. Masa-masa itu bisa menguatkan kita kalau kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita. Kita bisa berkata, Tuhan, aren't you my God? Bukankah engkau adalah Tuhan Allahku sejak 1992? I have known you. I do not understand, but I know you. I know you will bring me through. Aku tidak mengerti segala sesuatu, tapi aku kenal engkau dan aku tahu engkau pasti akan membawaku lalu. Pasti bisa melalui apapun juga. Aku yakin itu. Rumus belum jadi di sini. Hatiku percaya dulu. Iman kita bersandar pada pengenalan. Lalu ada kata ini. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus. Katakan yang maha kudus. Yang kedua, iman kita bersandar pada moral Allah yang sempurna. Yang maha kudus. Memang banyak kejahatan di dunia. Kalau kita berkata Tuhan izinkan, ya karena Tuhan maha kuasa. Kalau bukan pengizinannya, tidak sesuatu pun terjadi. Tapi kadang-kadang kalau kita berkata Tuhan izinkan, terlalu dalam kata-kata itu seolah-olah menuduh. Kalau Tuhan izinkan kan berarti Tuhan approve itu, atau Tuhan merestu. Berarti Tuhan memberi restu bukan? Atau merestui kejahatan. Juga susah. Apa itu termnya, bahasanya ya untuk menjelaskan bahwa Allah itu daulat. Tapi ini pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, ketidakadilan, orang yang dirampas haknya, janda dan yatim piatu, tetapi mereka yang merampas hak mereka, happy ya gak masalah, fine saja. How do you find the term, gimana kita menemukan term atau bahasanya untuk mengatakan bahwa Tuhan benci perbuatan ini? Tapi kenapa Tuhan tidak stop dan menghentikannya? Kenapa Tuhan tidak berkata stop, berhenti? Kan Tuhan bisa. Terlalu dalam sih, bahkan bagi saya seorang pendeta pun susah untuk merumuskan. Karena itu iman saya berdasar ketika saya melihat kiri kanan saya membuat saya goyah gak keruan. Kalau itu kan hanya perkara-perkara di kehidupan orang lain. Kalau saya sendiri alami gimana? Orang yang merugikan saya, bukan anak Tuhan lagi. Lihat dia semakin prosper, semakin makmur.
Saya semakin terpuruk padahal saya korban. Kenapa Tuhan diam saja? Kalau kita alami sendiri gigitannya nyata. Ketika daging dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya itu bukan firman tertulis, tapi harus kita hayati dengan sungguh-sungguh. Kalau saya lagi bingung dalam kondisi begitu, saya akan berkata, Tuhan, Engkaulah yang Maha Kudus. Aku tidak berani menuduhmu seperti Ayub, disuruh sama istrinya untuk mengutuki Allah dan mati. Saya tidak berani. Saya juga tidak bisa berkata bahwa Allah merestui, tetapi saya juga nggak bisa berkata hal-hal itu luput. Ups, Tuhan keluputan atau kebobolan terjadi tanpa pengetahuan, tanpa sepengizinan. Saya juga nggak berani otak-atik kedaulatan. Lord, one thing I know. Poin kedua, sandaran iman kita. That you are morally perfect. Bahwa Engkau adalah Allah yang moralnya sempurna. Karena itu imanku berdasar pada karaktermu itu. Engkau yang Maha Kudus. Satu hal yang ku tahu. Allahku kasih, Allahku bersih. Dia disebut suci, suci, sucilah Tuhan. Saya tahu buah roh, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Kasih sejahtera, damai sejahtera, sukacita. Kesetiaan, penguasaan diri. You are for all these things. Engkaulah yang menciptakan hal-hal ini. Ini adalah buahnya Roh Kudusmu. Satu hal yang ku tahu ketika aku tidak tahu segala sesuatu. Allahku Maha Kudus. Kalau ini sekarang terjadi, seolah-olah kok dibiarkan, saya tidak akan hakimi Tuhan. Saya percayakan bumi kepadamu. Tapi apa yang kau percayakan padaku itu tanggung jawabku. Aku memilih hatiku untuk percaya kepadamu. Dan terus menelusuri dan mengikuti kehendakmu. Step by step, heart to heart. Selangkah demi selangkah, sehati demi sehati. Are you ready? Sehari demi sehari. Itu yang disebut hidup oleh iman. Dasar kita, fundamental kita teguh. Moral Allah yang sempurna. Yang ketiga, bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus tidak akan mati kami? Saya suka suara pesimis Nabi tiba-tiba transformasi berubah menjadi optimis sekali. Dia berkata, tidak akan mati kami. Tiba-tiba muncul tanda-tanda awal kuasa iman di dada sang Nabi. Sebelumnya hanya keluhan, komplain-komplain melulu. Tapi sekarang di ayat ini mulai muncul. Bukankah Engkau Tuhanku dari dulu yang Maha Kudus moralnya sempurna. Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya sudah kalau itu keputusanmu. Aku tidak bisa menyelami pikiran-pikiranmu. Siapa yang bisa menjadi penasehatmu atau siapa yang bisa memberi Tuhan sesuatu sehingga Tuhan harus mengembalikan. Lalu dia berkata, ya gunung batu dengan G huruf besar dan B huruf besar. Gunung, batu, kokoh sekali. Telah Kau tentukan dia untuk menyiksa. Kalau memang itu keputusanmu, aku tidak akan jadi Tuhan. Aku tahu Engkau sempurna moralnya. Yang ketiga, sandaran iman kita adalah pada karakter Allah yang tidak berubah. Gunung batu itu apa? Gunung batu itu batu karang yang teguh. Dalam bahasa Inggrisnya gini kira-kira, if I fall to the bottom rock, my bottom is the rock. Jikalau saya jatuh ke dalam jurang nih, saya nggak hati-hati menyetir mobil di tepian, tiba-tiba terguling saya jatuh ke bawah, kalau bawah itu adalah batu karang, matilah saya. Tapi secara rohani, justru saya akan hidup. Kalau saya jatuh ke jurang bawah, batu karang di bawahnya, maka jurang paling bawah dalam hidup saya ketika saya tidak berdaya, tidak bisa buat apa-apa lagi. Tetap adalah batu karangku yang teguh, gunung batu selama-lamanya. Iman kita berlandasan apa? 1, 2, 3, iman kita bersandar pada pengenalan, bukan pengetahuan. 2, iman kita bersandar pada moral Allah yang sempurna. Iman kita bersandar pada karakter Allah yang tidak berubah. Gunung batu itu bukan air, taruh gelas jadi gelas, taruh botol jadi botol. Gunung batu, ya gunung batu, tak berubah selama-lamanya, batu karang yang teguh. Do you know that you have an unchanging God? The world around you can keep changing. Dunia di sekelilingmu bisa terus berubah. Teknologi silih berganti, problema, masalah. Good news, kabar baik. Kau dan aku punya juru selamat dan Allah yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, Yesus tetap sama. Katakan amin. Sekarang kita masuk pasal 2 ya.
Orang yang benar akan hidup oleh iman. Judulnya di Alkitab kita. Ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan kianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Mari kita menelusuri di mana kuasa iman. Dan Tuhan memanggil kita untuk punya iman yang gak pas-pasan. Yang survival mode atau mode bertahan. Tuhan memberikan pada kita itu iman yang harganya mahal, emas perak yang fana tidak bisa membayar. Tuhan menyuruh kita untuk masuk surga itu berkemenangan, bukan untung-untungan. You have to win by decision. Unanimous decision. Anda dan saya harus berjalan makin lama makin terang hendak menghadap Allah di Sion. Dari kemenangan pada kemenangan, itulah jalan-jalan Tuhan. Kita akan dibawanya suatu hari ke sorganya yang mulia. Dalam kondisi menang gilang gemilang, bukan pas-pasan. Do you know that the faith that you have, iman yang dibeli di Kalvari yang ada di dalam hidupmu itu, bukan hanya iman yang menyelamatkanmu, iman itu berkuasa seperti biji sesawi yang bisa memindahkan gunung bahkan. Saya tidak ajari kita untuk beriman pada iman, tapi beriman pada Yesus. Dan ketahuilah iman pada Kristus itu kuasanya luar biasa. Melebihi apapun molekul-molekul di dunia nuklir segala. Saya bicara dalam dunia rohani. Iman itu bisa memindahkan nama seseorang dari kitab kematian pada kitab kehidupan. When you believe in Jesus, you are the strongest person in this life. Kalau Anda percaya kepada Yesus adalah orang yang paling berkuasa di hidup ini, sekalipun kita nggak selalu mendapatkan yang kita mau, dan selalu kita juga nggak selalu menang lawan orang, tetapi di dalam diri kita ini, kita tentukan sendiri. Iman itu menjaga hati. Kuasa iman ini yang akan memberikan makna pada kehidupan. Yang membawa kita, yang mengiringi kita dalam perjalanan. Karena itu saya minta di dalam nama Yesus hari ini waktu kita beribadah, tidak ada satupun iman yang goyah. Lutut yang bergetar akan dikuatkan. Tangan yang turun akan diangkat. Supaya tidak terplecok kakinya, tapi diluruskan jalannya, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sebab apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan jemaat di hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, tahun depan, tidak lain adalah masa depan penuh pengharapan dan damai sejahtera. Dibutuhkan iman untuk menerima Roma 5. Iman itu jalan masuknya, gateway-nya, atau gerbangnya untuk menerima kasih karunia. Tanpa iman kita tidak akan menerima apa-apa. Bahkan Ibrani mengatakan seperti ini. Tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. We cannot please God without faith. Make sure your faith is not dead. Make sure nothing can kill your faith today. Sekalipun doamu belum dijawab, janganlah lepaskan kepercayaan. Ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara, berhenti di sana. Ada kata aku mau. Mulai terdengar suara keluhan menjadi suara iman. Bisa rasa enggak kuasa mulai bekerja di dalam diri Nabi. Nabi Habakuk yang tadinya mengeluh, sekarang berseru, aku mau, I will. Ternyata iman itu adalah sebuah tekad, the willpower to get up and seek God.
Iman itulah yang menggerakkan hati kita untuk bangkit dan berkata, aku gak bisa begini terus, aku gak mau mundur. Gak mau mundur lagi, aku gak mau jauh lagi dari Kristus. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. I will get up. Ingat cerita tentang si bungsu yang ingin makan ampas babi. Dia sudah jauh di luar negeri. Apa yang menggerakkan hatinya? Yang pasti bukan willpower seorang manusia atau sekedar kemauan. Kan hari-hari ini di dunia asal ada kemauan ada jalan. Kemauan gak cukup, harus iman. Iman itulah yang menggerakkan hati kita untuk berdiri dan berkata, yes, I will seek Jesus. Aku akan mencari Tuhan. Si bungsu berdiri dan berkata, aku mau cari papa. Mau dihukum ya sudahlah. Aku akan datang dengan kata-kata penyesalan, Pak, aku bodoh sekali. Terimalah aku jadi pegawaimu saja. Asal aku bisa makan di rumahmu. Sebagai orang upahan gak apa-apa, gak usah sebagai putramu karena aku telah berdosa kepada ayah dan berdosa kepada sorga. Apa yang membuat dia bangkit? Itu faith. Yang tidak dijelaskan dalam cerita itu, somewhere sorga somehow tiba-tiba memberi biji sesawi di hati. Tiba-tiba menaburkan sesuatu di dalam hati sang bungsu itu. Dan berkata, aku mau berdiri dan mencari papaku, aku mau kembali. Ini bukan willpower seorang manusia atau kemauan saja. Sebab kemauan manusia itu biasanya adalah untuk berdosa, untuk memperkaya diri, untuk menang sendiri. Itu kemauan kita secara kedagingan. Tapi kalau di dalam dirimu ada kemauan untuk berdoa, itu bukan dari Anda, itu dari Tuhan. Itu dari Roh Kudus. Itu pasti ada yang doakan. Kalau tidak ada yang mendoakan mungkin dari memori. Mungkin Anda mengingat tiba-tiba dulu pelayanan, enak ya, sekarang hidupku gak keruan, aku ingin kembali seperti dulu lagi. Itu Roh Kudus sedang bekerja. Karena kemauan manusia itu kan adalah untuk menyenangkan dirinya. Tapi kalau di dalam dirimu ada kemauan untuk mencari Tuhan, apalagi untuk menyenangkan Tuhan, itu bukan dari Anda. Responi iman itu di skala terkencil. Waktu dia masih biji sesawi, langsung responi. Jangan tunggu sampai iman itu segunung. Nanti tunggu dulu, aku melayani Tuhan kalau aku sudah yakin secara pasti. Aku mau hidup kudus kalau aku sudah yakin bahwa aku tidak akan jatuh lagi dalam dosa. Pada detik di mana Anda menyesali sebuah dosa, itu sudah dari Roh Kudus. Cepat bangkit dan berkata, Tuhan ampuni aku tidak mau janji palsu. Tapi aku tahu bersama denganmu aku dapat lakukan segala perkara. Aku pasti bebas dari kebiasaan buruk ini. Kebanyakan orang itu salah waktu meresponi. Ketika Tuhan hadir seperti biji sesawi, dia tidak menanggapi. Padahal itu Tuhan. Suara sepoi-sepoi basah itulah yang membuat Elia kembali ke jalannya, lalu kembali bertemu dengan Elisa dan memberikan double porsi urapan. Bukan pada gempa bumi dan api yang dahsyat. Responi Tuhan di skala biji sesawi. I will stand up. Aku mau berdiri. Iman itu willpower, tekad untuk berdiri, untuk kembali, untuk bangkit lagi. Dan untuk mencari Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Dan berdiri tegak di menara. Dia secara spesifik berkata, aku mau berdiri di menara. Coba katakan menara. Menara itu apa? Dalam bahasa Inggrisnya, I will stand in my high places. Aku akan berdiri di tempatku yang tinggi. Perlu meninggalkan dunia dan keramaiannya. Masuk hadirat Allah entah lewat ibadah saat teduh atau saat teduh pribadi. Atau mungkin 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Anda perlu masuk ke gunung batu. Mencari tempat yang lebih tinggi dari dunia ini. Karena itu jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan mencari nasihat orang fasik. Carilah nasihat yang di atas nasihat dunia. Carilah firman Tuhan, dengarkan khotbah. Minta nasihat orang yang takut akan Tuhan, minta penilaian mereka, orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang mungkin selama ini kita gak suka, yang membuat kita silau ketika kita hidup dalam dosa. Cari orang-orang itu, justru orang itulah solusinya. Jangan cari orang yang membuat Anda nyaman secara kedagingan, biasanya orang-orang itu yang menjerumuskan. Waktu kita hidup dalam kegelapan, saya kasih kesaksian. Saya hindari orang-orang tertentu. Orang-orang itu membuat saya gak nyaman. Dekat sama mereka itu kerasa gak enak. Saya gak bisa, waktu itu saya belum tahu kalau itu Roh Kudus. Saya lebih senang dengan teman-teman saya yang bisa saya ajak rusak. Teman-teman saya yang merupakan sesama rekan dalam kejahatan. Partners in crime. Tapi kalau saya mau hidup benar, mau hidup lurus, mau hidup berguna, berbuah, mau betul-betul mengalami rencana Tuhan,
Biasanya orang-orang yang saya hindari waktu saya hidup dalam kegelapan, orang-orang itu yang harus saya cari. Karena mereka yang punya solusi. Aku mau cari menaraku, cari menaramu. Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Cari pergaulan yang takut akan Tuhan. Itulah menara Anda. Di situ ada nasihat yang lebih tinggi. Orang lain berkata, lu digituin, bales bro. Menara berbunyi, loncengnya bunyinya begini. Tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Jangan disangka dulu, jangan dibantah. Pasti ada maksudnya, bukan supaya Anda terus dibully dengan orang tertentu. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bagaimanapun Anda dilukai, tetap memilih sebagai menjadi pemberi. Berikan pipi kiri. Mungkin nasihat mereka kedengarannya gak masuk akal, tapi ketika Anda lakukan, mengundang berkat. Tiba-tiba hidup Anda diangkat lebih tinggi. Tidak seperti orang-orang duniawi. Anda mulai lihat terobosan pertama-tama di dalam diri. Lama-lama hidup sekeliling Anda mulai mengalami rencana Allah. Satu-satu diwarnai dengan mujizat Tuhan. Tiba-tiba ada koneksi ilahi, ada divine timing, ada waktu ilahi pula. Anda ditemukan di tempat yang tepat, untuk tujuan yang tepat, ketemu sama orang tepat pula. Seperti ada tuntunan Allah. Menara itu membawa Anda pada rencana. Tapi kalau Anda mau bergaul dengan dunia, seperti orang buta menuntun orang buta, dua-dua jatuh ke dalam selokan. Cari menaramu. Makanya itu kalau dengar khotbah, jangan asal dengar khotbah. Kita catat dan kita simpan dalam hati kita. Karena kita tahu itu dalam menara. Ada perkara-perkara ilahi dalam hidupmu yang ditemukan dalam tempat-tempat tinggi di dalam hidup Anda. Firman Tuhan terutama. Gereja. Persekutuan orang benar. Ayat yang berikutnya, kalimat berikutnya maksudnya. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Garis bawahi, aku mau meninjau dan menantikan. Meninjau dan menantikan, meninjau dan menantikan. Ini yang saya sebut FOMO. Yang hari-hari ini orang muda itu singkatannya fear of missing out. Pernah nggak kalau kita lagi berteman, berempat, berlima. Lalu yang satunya ke WC gitu. Lalu kita ngobrol-ngobrol, lalu dia pulang, apa, aku ketinggalan apa? Dia nggak mau ketinggalan sesuatu. Tadi dia terpaksa pergi, karena nggak bisa tahan lagi. Lalu dia tanya, ketinggalan apa? Kadang-kadang ada orang yang annoying kan, kalau dikit-dikit, apa sih, apa. Kepo mau tahu gitu loh, kita ngomong apa, padahal nggak ada hubungannya dengan dia. Itu FOMO namanya, kalau orang-orang muda hari ini ngomongnya begitu. Fear of missing out, takut ketinggalan. Sama Tuhan harus begitu. Tuhan suka kepo yang sehat. Aku mau meninjau dan menantikan. Aku mau meninjau dan menantikan. Anda bisa lihat gerak-gerik tubuh saya meninjau dan menantikan. Nggak boleh kelewatan. Aku mau melihat, meninjau dan menantikan. Seperti orang yang mau sampai subuh menonton piala sepak bola. Kalau nanti dia ambil popcorn atau apa, dia menoleh tiba-tiba gol. Dia nggak mau, matanya tidak mengedip sama sekali. Jangan-jangan jaga-jaga sebentar lagi gol yang dinanti-nanti. FOMO, fear of missing out. Aku mau meninjau dan menantikan. Apa yang ditinjau dan dinantikan oleh Habakuk? Dia nggak mau ketinggalan sedikit saja bocoran. Kalau ada instruksi dari Tuhan. Kalau ada arahan. Dia nggak mau ketinggalan. Pokoknya kalau ada sedikit selentingan Tuhan memberi arahan, dia langsung tangkap, antenanya tinggi. Kalau ada instruksi, dia langsung catat. Dia nggak mau sampai itu luput dari dirinya. Karena dia tahu dia butuh, karena dia tahu itulah sumber kehidupannya. Aku mau meninjau dan menantikan cara kita mempraktekkan iman kita waktu mengejar Kristus atau mengikut Tuhan. Itu begini, nggak boleh kalah dengan orang-orang yang fear of missing out di dunia ini yang hanya kepo dengan temannya. Kita tidak boleh jangan sampai mau ketinggalan dari kegerakan Allah. Jangan sampai kita mau keluputan dengan setiap instruksinya. Kita harus jaga setiap pagi kita bangun tidur. Langsung kita baca Alkitab. I don't want to miss anything today. Aku tidak mau ketinggalan sesuatu. Buka setiap halaman itu. Kita telusuri setiap ayat. Jangan sampai keluputan. Jangan ada sampai yang kelewatan. Kayak orang yang sudah nginden dan antri demi menonton bioskop kesayangannya waktu masih premier atau midnight katakanlah. Dia tidak mau ketinggalan karena dia tahu bahwa itu yang dia nanti-nantikan.
Jangan jadi orang Kristen, makanya itu Tuhan tidak suka orang yang imannya suam-suam kuku. Karena orang yang suam-suam kuku biasanya tidak mencari. Tidak meninjau, tidak menanti. Dikasih juga nggak hargai. Kasih mahal-mahal, lupa ditaruh di mana. Tapi orang yang menunggu menanti itu banyak di dunia ini. Kenapa harus diberikan kepada orang yang bisa ya, bisa enggak? Orang yang ingin rindu mengejar. Begitu banyak. Kenapa harus sampai ke giliran mereka yang suam kuku? Karena itu orang yang suam-suam dan kuku akan dimuntahkan dari mulut Kristus. Karena orang yang menanti banyaknya luar biasa di dunia ini. Tahukah Alkitab di tangan Anda itu? Di negara-negara tertentu jadi rebutan. Halamannya ada yang dirobekin. Disobekin untuk dimasukin di kantong giliran dengan teman-teman seperti perpustakaan berjalan. Kalau Anda tidak mengejar seperti mereka di negeri-negeri yang disiksa itu. Atau dianiaya kekristenan di sana. Anda buka halaman sampai melotot, sampai bola mata kita copot, juga gak akan dapat rema. Saya kalau sama Alkitab meninjau dan menanti dengan mata terbelalak seperti ini secara rohani. Lalu dikatakan di sini, meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya. Inilah spirit of prophecy. Apa yang difirmankan Tuhan itu ada dua di sini yang dimaksudkan oleh Habakuk. Karena Habakuk tentunya sudah punya Taurat Musa. Yang dia maksudkan bukan logos atau cuma firman tertulis. Dia berkata, aku mau meninjau dan menanti apa yang akan difirmankannya. Garis bawahi apa yang difirmankannya dengan N huruf besar. Apa yang difirmankan Allah. Ada dua level di sini sama-sama perlu. Di dalam kedua-duanya ada suara Allah bagi kehidupan Anda. Satu, spirit of prophecy atau roh nubuatan itu adalah Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab. Seperti saya katakan tadi kan, mata terbelalak secara rohani. Setiap kali Anda buka halaman-halaman Alkitab itu, baik waktu dijelaskan lewat khotbah seperti ini, atau ketika Anda saat teduh secara pribadi, ingatlah Anda sedang terhubung dengan the spirit of prophecy. Seperti Habakuk, dia berkata, aku mau menanti dan meninjau apa yang hendak difirmankannya. Satu, Tuhan bicara kepada kita melalui Alkitab kita, the Bible, B-I-B-L-E. That's the book for me. Yang kedua, Allah berbicara melalui hati nurani. Itu maksudnya. Apa yang hendak difirmankannya, kata firman di sini itu adalah logos dan rema. Yang satu bicara tentang tertulis, yang satu berbicara tentang rema yang masuk ke dalam jiwa kita. Masuk ke dalam roh kita dan menjadi satu alarm yang berbunyi. Tat di area ini. Esok hari mungkin sudah beda ayatnya. Tapi untuk hari ini ayat itu. Atau hingga digenapi. Itu yang disebut, itu yang dimaksud oleh Habakuk. Kalau aku masuk ke hadirat Tuhan. Aku tuh meninjau dan menanti apa yang hendak difirmankannya. Difirmankannya, buka, atau dan difirmankannya. Yang dari Alkitab ini masuk ke mata, lewat telinga masuk hati. Dan apa yang keluar dari roh sanubari keluar dalam kehidupan. Yang satu itu buku, yang satu nurani. Dua-duanya suara Allah dalam kehidupan kita. Dan kita harus kepo. Lord, I don't want to miss anything. I don't want to miss anything. Lalu dikatakan, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya. Indah, bukan hanya difirmankannya, tapi ada jawaban doa. Jawaban doa itu terdiri dari 3. Ya, tidak, atau tunggu. Yes, no, or wait. Tapi selalu kalau Tuhan yang menjawab, selalu diberi spirit of understanding. Selalu diberikan roh pengertian. Ya pun dikasih pengertian dan tujuan, tidak pun dikasih pemahaman. Kalau Tuhan berkata tunggu, Tuhan akan menjelaskan. Allah kita itu Allah yang responsibel atau bertanggung jawab. Dia itu Allah yang orderly atau yang sangat tertib sekali. Tuhan tidak pernah berkata pokoknya begini. Lu tidak usah tanya lagi. Tuhan kita tidak begitu. Ya. Apa yang hendak dijawabkannya atas pengaduanku. Lalu ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Pelajari sebuah rahasia untuk mencerna firman. Tuhan suruh kita tuliskan penglihatan itu dan ukir pada loh. Ditulis dan diukir pada loh. Disinilah yang namanya iman. Dari yang namanya statement of, ini yang disebut
iman sekedar beriman atau pengakuan menjadi statement atau pernyataan. Kita mengubah apa yang sifatnya rohani yang kita dengar menjadi huruf atau huruf yang hidup atau harafiah. Karena itu saya biasakan mencatat. Alkitab saya itu penuh dengan coret-coretan karena saya masih tergolong gaptek orangnya. Kalau Anda punya teknologi yang bisa melakukan itu lebih baik lagi. Atau Anda juga bisa membahasakan. Katakan kalau Anda punya perusahaan. Ya, bukan untuk di-sharekan dengan pegawai, tapi untuk kehidupan rohanimu sendiri di dalam pekerjaanmu. Mungkin kata-katanya begini, apa yang Tuhan sampaikan, lalu Anda cernah, apa yang rohani Anda terima, berubah harafiah. Anda bisa translate itu atau bisa menerjemahkan apa yang Anda rasakan dalam hubunganmu dengan Tuhan. Setiap company kan pasti ada satu statementnya, akan ada goal statementnya. Kalau anak-anak Tuhan harus beda. Salah satu orang yang pernah saya ajak bicara, ketika dia baca 5 roti 2 ikan dan 5.000 orang makan, dia berkata, selama ada marga saya, anak-anak saya, ini iman saya untuk keluarga saya, akan selalu ada 5.000 orang dapat pekerjaan. Dan niscaya Tuhan memang membuat perusahaannya jadi besar. Karena Tuhan meresponi statement of faith atau pernyataan iman. Iman saya adalah seorang perintis gereja. Saya seorang gembala, saya seorang utusan Injil. Waktu saya baca Alkitab sangat-sangat terpesona dengan perjalanan Rasul Paulus, kisah para rasul contohnya dengan Injil Yesus Kristus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seluruh Alkitab tentunya. Bahkan saya sangat cinta perjanjian lama. Tapi statement of faith, pernyataan iman saya untuk kehidupan saya menjadi visi hidup saya adalah mendirikan 1.000 gereja lokal dengan 1 juta murid Kristus. 2030 dengan 300 gereja berdiri. Dan setiap hari itu menjadi pernyataan iman saya di hadapan Tuhan. Itu bukan firman tertulis di Efesus pasal berapa. Tapi itu firman di nurani saya akibat Alkitab yang saya makan. Anda harus bisa mengerti bagaimana the art atau seni menuliskan penglihatanmu. Mengukirnya pada loh, bukan loh batu, tapi loh hati atau pada keluargamu. Temukan itu. Jadi kalau ikut Tuhan jangan asal-asalan, kayaknya ada deh ayat itu. Tapi jadikan ayat firman Tuhan itu very personal to you. Jadi begitu pribadi bagimu. Inilah rahasia punya iman yang berkuasa. Ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Kalau penglihatan itu masih menanti saatnya, garis bawah itu. Jadi ternyata visi pun ada waktu. For every appointed work, there is an appointed time. Selalu ada waktu ilahi untuk suatu perbuatan ilahi. Atau untuk suatu tugas tertentu. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Jadi ada kairos, K-A-I-R-O-S. Kairos itu artinya waktu ilahi. Jadi jangan pernah paksakan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah iman kita kalau semakin gede, kairos itu bisa dihapuskan. Kita bisa seenaknya menurut waktu kita. Sedangkan Alkitab berkata di kitab Pengkhotbah, semua indah hanya pada waktunya. Nah saya coba jelaskan korelasi iman dengan kairos. Korelasi iman dengan waktu ilahi. Loh kalau memang sudah waktunya ya waktunya. Tapi beberapa orang gak berusaha. Kalau aku waktunya kaya ya kaya, dia gak pernah rajin bekerja. Kalau aku waktunya dapat jodoh ya dapat jodoh, tapi dia terus di rumah, tidak mau bergaul juga, tidak mau berdandan. Bukan berarti orang itu harus terpukau hanya dengan penampilan. Tapi kesan pertama kan di tangan Anda. Ada orang tertentu berkata kalau memang aku mau dipakai Tuhan, ya dipakai Tuhan. Ngapain doa puasa ya kan? Urapan juga gak bertambah karena dia gak pernah terbukti setia dalam perkara sederhana. Dia gak pernah melibatkan diri atau melempar diri ke dalam ladang Allah. Ada upaya kita. Jadi apa hubungannya kairos kalau memang waktu Tuhan sudah datang atau waktu Tuhan belum tiba dengan upaya atau usaha kita bahkan dengan iman kita. Nah di sini bedanya. Sebab penglihatan itu ayat 3 masih menanti saatnya, ya kan? Lalu kita lompat sampai tanda koma titik itu. Apabila berlambat-lambat, hey guys, if it is slow in coming, nantikanlah itu. Kata nanti di situ adalah kata aktif bukan pasif. Kita menunggu, tidak berbuat apa-apa, kesyera-syera, whatever will be. Nggak bisa begitu. Kata nanti di situ ada suatu tindakan iman. Jadi iman tidak mempercepat kairos. Yes. Kita nggak bisa mempercepat. Nggak bisa karena saya beriman. Lalu anak kecil umur 6 tahun seorang wanita bisa melahirkan anak. Enggak. Bahkan fisik pun secara jasmani ada waktunya. Ketika akil balik, baru dia bisa memberikan keturunan. Demikian pula pria pada waktu pertumbuhan.
Kairos tidak bisa dipengaruhi dengan iman. Tapi iman bisa mempengaruhi orang yang jadi ahli waris pada pada saat waktu Tuhan tiba atas orang itu, situasi dan suasana hidupnya sudah siap untuk menerima kasih karunia Allah. Seperti anak kecil yang lahir di dunia ini, papa mamanya sudah siapkan, dia pulang ke rumah, sudah ada kamarnya, sudah ada ranjang bayinya, sudah ada popoknya, sudah ada susunya. Iman itu mempersiapkan sekeliling penggenapan. Nah, penggenapan akan tiba tepat waktunya. Tapi kalau kita nggak persiapan, waktu datang, seperti Esau akan kehilangan apa yang menjadi hak, bahkan dia sulung untuk bisa mendapatkannya. Akhirnya luput dari tangannya. Iman itu penting, karena itu Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Iman tanpa perbuatan adalah mati, kata firman. Sekalipun iman tidak mempengaruhi kairos Tuhan, paling kurang lebih mempengaruhi sedikit atau lebih banyak iman Sirofenisia contohnya. Tuhan tidak diutus. Yesus tidak diutus kepada orang-orang tersesat di luar Israel, tapi kepada bangsa Israel. Tapi gara-gara dia memaksa, bukan memaksa, tapi karena dia sungguh-sungguh mencarinya, dan karena dia tidak mudah menerima tidak sebagai jawaban, Tuhan mengagumi imannya yang kayak gini gak ada di Israel. Dia dapat satu mujizat rather too early. Tapi not that early juga. Karena Yesus setelah itu mati, bangkit, masuklah zaman gereja perjanjian baru. Injil diberitakan sampai ke bangsa-bangsa. Kairos Tuhan memang ada, bisa maju sedikit, bisa undur. Tetapi iman kita pengaruh dengan sekelilingnya waktu penggenapan itu terjadi. Karena itu jangan gigit jari menunggu, angkat kaki dan berkata, kapan datang, kapan sembuh. Kapan aku diberkati dan dipromosi. Don't do that. Pakai imanmu, berkuasalah atas hidupmu sendiri. Bersama dengan Kristus kita melompati tembok. Aku dapat melakukan segala perkara, kerjakan keselamatanmu. Sehingga ketika bayi itu datang istilahnya, ranjang susu popok kamarnya semua secara finansial keluarga itu sudah siap untuk memperoleh dan membesarkannya. Faith, iman, memberi kita head start. Memberi kita suatu langkah dini. Memberikan kepada kita kesempatan untuk curi start. Yusuf jaga imannya di penjara ketika akhirnya dia disuruh artikan mimpi. Dia gak perlu dealing dulu dengan kepahitan sendiri, kekecewaan. Dia sudah beres dengan itu, mungkin sudah shave janggutnya. Dia bersih, clean. Dia pakai baju langsung ke istana jadi prime minister atau perdana menteri. Jadi bapaknya Firaun. Iman membuat ketika penggenapan itu tiba. Kairos Tuhan untuk mengingat seorang di penjara waktu dia diangkat. Dia langsung siap menjadi pemimpin nomor 1. Pastikan imanmu jangan sia-sia. Terakhir. Ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang busungkan dada itu gini loh. Yang busungkan dada. Atau orang yang angkat hidungnya. Nose high. Itu orang sombong kan? Tapi juga orang kianat ayat 5. Orang sombong dan kianat. Dia yang melagak. Tetapi ia tidak akan tetap ada. Ada 2 tipe orang. Saya sebut 2 tipe orang busung dada. Yang salah guna imannya atau tidak memakai imannya sama sekali. 1. Takut beriman. Orang yang busung dada adalah orang yang takut beriman. Karena takut dikecewakan. Ini yang disebut oleh orang sombong di ayat 5. Kok bisa sombong ya? Aku gak mau terlalu, kelihatannya kedengarannya bisa saleh sih. Aku gak mau terlalu berharap sama Tuhan, nanti kecewa gimana? Kayaknya saleh ya, kayaknya rendah hati. Padahal enggak, itu sebenarnya kesombongan. Karena dia taruh percaya pada dirinya. Kalau kita gak taruh percaya pada Tuhan, kita pasti taruh percaya pada seseorang yang lain. Atau sesuatu minimal pada diri sendiri. Dan tahukah orang yang mempercayai dirinya sendiri, itu justru yang akan mengecewakan. Kok bisa begitu yakin orang itu? Kalau dirinya dapat dipercaya. Sedangkan Alkitab berkata jangan percayai dagingmu sendiri. Jangan bersandar pada pengertianmu. Tapi percayalah Tuhan dengan segenap hati. Ada orang tertentu yang tergolong orang yang busung dada. Sombong gak kelihatan. Kelihatannya seperti saleh gitu. Gak mau terlalu berharap sama Tuhan. Takut dikecewakan. Padahal orang seperti itu jual mahal. Kalau dia gak percaya pada Tuhan, dia percaya pada sesuatu yang lain. Kalau saya bukan orang, saya ngomong begini bukan berarti saya lebih baik dari siapapun. Tapi saya membuat suatu keputusan dalam hidup ini. Daripada saya taruh percaya pada diri sendiri.
Mendingan saya dikecewakan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mendingan saya seolah dikecewakan sama Tuhan berkali-kali, I'm okay. Jadi saya nggak takut berharap sama Tuhan Yesus. Sekalipun tidak selalu yang saya harapkan terjadi persis seperti yang saya harapkan atau seperti yang saya inginkan. Saya mending dikecewakan oleh Tuhan. Betapa beruntungnya saya bisa dikecewakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan masih mau berhubungan dengan saya sekalipun hubungannya itu seolah-olah mengecewakan saya. Kalau Tuhan masih mau berhubungan dengan saya saja, saya itu orang yang paling hoki, saya paling beruntung, saya paling lucky. Ada orang yang busung dada, yang tidak pakai imannya, takut beriman karena takut dikecewakan. Takut kecewa. Tapi yang kedua, disebut orang khianat di ayat 5. Ini orang yang kecewa dengan Tuhan karena yang dia imani tidak terjadi. Lalu jadi orang kepahitan, kecewa, serang kanan kiri, jadi haters contohnya. Jadi orang yang membenci, orang yang pesimis, orang yang menjatuhkan iman orang lain, orang yang melemahkan. Orang seperti ini bukan hanya mengkhianati diri dan Tuhannya, dia akan mengkhianati semua orang yang ada di sekelilingnya. Jangan jadi orang seperti ini. Jangan takut untuk kecewa, berharaplah sama Tuhan. Mendingan dikecewakan Tuhan daripada taruh percaya pada dirimu sendiri. Yang kedua tadi, jangan kecewa sama Tuhan kalau yang terjadi tidak seperti yang diingini. Minggu lalu saya sudah ajarkan, dalam dunia iman ada ruang, harus ada untuk kedaulatan. Tuhan memberi kita iman untuk bisa mengubah apa yang kita bisa ubah. Tuhan memberi kita kasih untuk bisa menerima apapun hasil akhir yang Tuhan tentukan. May God bless you. Biar Tuhan menjadikan iman kita seimbang. Dan berbagai perkara baik pun akan terjadi dalam kehidupan kita sesuai kehendaknya. Siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Haleluya. Ikut sama Yesus sampai kapan Bapak Ibu Saudara? Hidup dan mati. Hidup dan mati ikut Tuhan Yesus. Rasul-rasul murid-murid Yesus ditanya, kamu gak ikut pergi? Ketika 400 orang meninggalkan Yesus di Galilea. Petrus berkata, kemana aku harus pergi? Bukankah engkau yang memegang firman kehidupan? Dia tidak berkata, bukankah engkau yang memecah roti, yang memberi kami makan? Bukankah engkau yang memberi kami kesembuhan, menyembuhkan mertua Petrus bahkan? Petrus tidak merujuk dan menunjuk kepada mujizat atau berkat. Dia berkata, where can I go? Kemana aku bisa pergi menjauhimu Tuhan? Aku hidup mati udah ikut engkau. Engkau yang pegang firman kehidupan. Kata-kata kehidupan, only you are holy. Hanya engkau yang kudus, hanya engkau yang suci, hanya engkau yang moralnya sempurna. Bukan yang engkau penciptaku, bahkan penebusku. Aku mau ke siapa? Kalau mulai hari ini doaku satu pun tidak dijawab pun sekalipun hati dan batinku habis lenyap. Engkau tetap gunung batuku dengan G dan B huruf besar. Engkau tak akan berubah kalau aku tidak terima di hidup ini. Apa yang kau janjikan? Memang kerajaanmu belum sepenuhnya datang. Karena kerajaanmu baru sungguh-sungguh dimanifestasikan penuh. Ketika nanti di sorga. Selain kau tiada yang lain. Hanya yang ada pada aku di sorga. Selain kau tiada yang lain yang kuingini di bumi. Sekalipun hatiku dan batinku habis lenyap. Aku bisa kemana menjauhimu? Gunung batuku, tetaplah dirimu. Dan bagianku selama-lamanya. Haleluya. Selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Selain kau tiada yang lain. Selain kau tiada yang lain. Siapkan perjamuan ini. Ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain.
lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Siaralamadayase, lalamayase, hiramayaralamayaso, lalamayase, hiaralamayasane. Hidup mati aku ikut Yesus, hidup mati aku ikut Yesus. Apapun terjadi atau tidak terjadi, aku ikut Yesus. Oramaya sanaraya sande, anamaya sando, hiaralamaya sanaramo, hiaralamaya sanararamaya sande. Ku terima kedaulatanmu Tuhan, segala keputusanmu. Beri kasih di hatiku untuk menerima semuanya. Beri iman untuk mengubah yang bisa ku ubah. Oh, beri hikmat untuk tahu bedanya. Oh, ramakamaya sanararamaya sande, nanaramaya se. Mari Tuhan bekerja dalam hati jemaatmu. Kasih iman yang tulen, iman yang sejati. Mari angkat hatimu, bawa komitmenmu, hidup mati ikut Yesus. Hanya Tuhan yang pegang firman kehidupan. Angkat tangan, angkat suaramu, sembah Dia. Buat komitmen dengan perjamuan kudus, tubuh dan darah. Orang makamaya sananamayama, sedaging sedarah denganmu. Kami darah dagingmu Yesus. Mau kemana lagi menjauhi rohmu? Selain datang ke hadiratmu, bawa kami dekat. Orang maya sananaya sea, yunamaralamaya sananaya su, hiaralamaya su, nananamaya sananamaya se. Haleluya. Darah daging Yesus. Church, gereja Tuhan, umat Allah, anak-anaknya. Siapkan hatimu untuk mengakui bahwa Dia darah dagingmu, bersekutu dengan tubuh dan darahnya, mengingatkan kita hidup mati adalah untuk Tuhan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan kecewa. Yang kecewa kembali, yang putus asa Tuhan kuatkan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi di hidupmu, apapun yang tidak atau belum terjadi, jangan tinggalkan Tuhan karena kecewa. Mari kita ambil roti di tangan kita. Pada hari itu, malam itu Tuhan mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang kupecahkan untukmu. Perbuatlah ini untuk mengingat aku hingga kedatanganku, sampai kapanpun menjadi darah dan dagingku. Mari makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus membasuh. Darah Yesus mengalir di dalam tubuh dan dalam hati kita. Dia mengampuni kita. Dan kita bersama dengan Tuhan sudah dimeteraikan dengan the blood covenant, dengan perjanjian darah di Kalvari.
Jesus forgives you. Yesus mengampuni apapun dosamu. Go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Hanya satu jalan keluar dari dosa. Hanya satu jalan keluar dari maut. Hanya darah Yesus. Bersekutulah dengan darah itu. Ingatlah bahwa Tuhan segala-galanya. Pada malam itu Tuhan mengangkat cawan dan berkata, inilah darahku. Darah perjanjianku yang kucurahkan untukmu. Perbuatlah ini sampai aku datang untuk mengingat akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mati adalah Kristus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup mati hanya ikut Tuhan. Tidak bisa kemana-mana. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita, umat pilihan Allah. Berkat dari Bapa yang di sorga menyertaimu. Kuatlah imanmu, Bapa peduli. Berkat dari Yesus Kristus, kasih karunia-Nya di Kalvari. Kalau Dia sudah menyerahkan nyawanya, akankah Dia menahan segala berkat dari kehidupan Anda? Tidak akan. Kuatkan imanmu, teguhkan keyakinanmu. Yesus itu setia. Dan berkat dari Roh Kudus menyertaimu. Roh yang menuntun kita dalam segala kebenaran. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang membangkitkan tubuh Kristus dari kuburan itu. Roh memberi kehidupan dalam tubuhmu yang fana. Miliki kuasa untuk mengarungi hidup ini. Hingga suatu hari nanti kita semua ketika dipanggilnya pulang. Kembali ke rumahnya. Di dalam sorga kita tidak akan masuk secara pas-pasan. Tapi kilang gemilang menjadi umat kemenangan. Membawa berkat dalam hidup ini, dalam minggu ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Jesus loves you. Shalom Jemaat yang terkasih, yang kita nanti-nantikan sudah tiba. Ada sebuah aplikasi namanya BizCon, Business Connection, yang diadakan untuk menghubungkan para pebisnis di dalam gereja-gereja lokal kita, dari Sabang hingga Merauke, Sydney dan Singapura, termasuk CG-CG di Eropa, Amerika, Kamboja, Filipina, semua. Karena ketika kita networking bersama, ada unity, ada akselerasi. Business to business, heart to heart. Terlibatlah dalam kegerakan ini, karena salah satu tujuan utama kita bergereja adalah supaya terhubung dengan Tuhan dan terhubung dengan sesama kita. Dan indahnya di sini, para pengusaha di dalam gereja kita akan ditemukan dan akan menemukan satu dengan yang lainnya. God bless you, and may your business and your life be blessed.
3, 2, 1, action. Halo, saya Pastor Philip Mantova. This is Before 30 Mentoring. Di program ini, saya akan buka rahasia. Orang-orang muda bisa tanya saya apa saja, saya akan jawab dan cerita dari kehidupan saya dan seluk-beluk saya dengan Tuhan Yesus, termasuk sejarah, cara saya baca Alkitab gimana, saat teduh pribadi, bahkan hal-hal yang terlalu seru untuk saya sekarang beritahu. Hal-hal yang tidak terduga tentunya. Jadi, please izinkan saya untuk mementori kalian semua. I love you so much. Before 30 Mentoring begins.